Oke, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nasrani Prakoso dengan NIM 200903635. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan software dari POMCM. Mana untuk permasalahannya kali ini dapat kita lihat pada soal nomor 22. Oke. Jadi untuk soal 22 ini mengenai integrated programming, di mana komposisi tiap produk kue PT Maju Mundur itu ada mochi, bolu, cupcake, brownies dengan zat yang akan digabungkan adalah kalori, coklat, dan gula. Kemudian ini ada POMCM dari Maju Mundur, di mana ini untuk Windows-nya adalah Linear Programming Result. Jadi untuk penjelasan dan analisisnya berdasarkan pada kotak dialog Linear Programming Result, diperoleh nilai solution untuk mochi yang harus diproduksi adalah 500 pieces, dan bolu itu 200 pieces, cupcake 300, dan brownies 800. Kemudian untuk keuntungan maksimal yang diperoleh adalah 2.842, dalam satuan ribu adalah 2.842. Kemudian kita ganti untuk Windows-nya menjadi ranking. Jadi untuk ranking sendiri, value keuntungan maksimal dapat diperoleh jika mochi yang diproduksi sebanyak 4.140.429. Kemudian untuk bolu itu 0 dan cupcake itu sebanyak 2.507.114. Kemudian untuk dual value-nya, jika dilakukan penambahan kalori maka keuntungan bertambah besar sebanyak 1.140.29, 1 juta. Kemudian untuk coklat tidak akan ada mengalami penambahan. Kemudian ada gula itu bertambah sebanyak 128.5714. Kemudian kita ganti lagi, ubah lagi Windows-nya ke solution list. Analisis dari solution list ini, yang pertama adalah value, jumlah kue yang diproduksi untuk mendapat keuntungan maksimal, yaitu mochi sebanyak 4.000, kemudian ada bolu sebanyak 0, cupcake sebanyak 2.507.14. Kemudian ada status menunjukkan bahwa kategori basis yang merupakan variabel yang masuk dalam iterasi. Variabel yang menjadikan basic dikenal dengan istilah variabel basis, sedangkan untuk keterangan non basic yang menandai bahwa select tersebut adalah variabel non basic. Kemudian kita ubah windownya ke iteration, di mana dari data yang didapat, iteration ini membutuhkan 4 kali langkah komputasi untuk mendapatkan keuntungan maksimal dan mencapai titik optimum. Analisis dari window dual ini melalui output dual dapat ditunjukkan permodelan, di mana variabel constraint bertukar posisi sehingga model matematis dapat berubah menjadi versi lain. Pada output dual dapat ditunjukkan hasil melalui interpretasi berikut. 1. Original problem merupakan fungsi tujuan dan kendala pada soal. Kemudian 2. Dual problem merupakan bentuk lain dari fungsi tujuan dan batasan pada soal. Maka diperoleh fungsi tujuan yaitu min Z sama dengan 800 kalori ditambah 30 coklat ditambah 15 gula. Untuk batasannya 100 kalori ditambah 2 coklat. Untuk mochi itu 100 kalori ditambah 2 coklat ditambah 3 gula kurang lebih dari 500. Kemudian untuk bolu ada 135 kalori, 5 coklat, dan 3 gula lebih dari atau sama dengan 200. Kemudian ada cupcake di mana 150 kalori, 6 coklat, dan tambah 1 gula lebih dari dan sama dengan 300. Kemudian ada brownies untuk kalori itu 235 ditambah 4 coklat ditambah 5 gula itu lebih dari sama dengan 800. Kemudian kita beralih ke soal yang nomor 2. Itu nomor 32, di mana suatu perusahaan bernama Galeza merupakan perusahaan yang bergerak di bidang garment. Memiliki 4 pabrik tersebar di berbagai daerah, yaitu gudang A, B, C, dan D. Produk kemudian didistribusikan ke 5 lokasi, yaitu Bandung, Balikpapan, Makassar, Bali, dan Medan. Permintaan pasar dihitung dalam kodi dan kapasitas penyimpanan dalam kodi dan biaya dalam Rp1.000 dapat dilihat sebagai tabel. Jadi untuk tabelnya seperti ini. Gudang A, gudang B, gudang C, gudang D, dan Bandung, Balikpapan, Makassar, Bali, Medan, kemudian supply. Kemudian kita solve. Kita ganti ke Windows dari transportation segment. Oke, jadi untuk analisis dari transportation segment, pertama adalah perusahaan akan mencapai biaya transportasi minimum apabila gudang A
mengalokasikan barang tersebut ke Makassar dengan biaya sebanyak 100 kodi. Kemudian kita lanjut ke gudang B, di mana akan mencapai biaya transportasi minimum apabila gudang B mengalokasikan 150 garmen ke Bandung. Kemudian gudang B akan mengalokasikan garmen ke gudang Balikpapan sebesar 120 kodi dan 80 ke Medan. Untuk gudang C, di mana akan mengalokasikannya sebanyak 130 ke Makassar. Untuk gudang D, 100 ke Bali. Kemudian kita ganti window ke marginal cost. Kita lanjut, jadi untuk marginal cost, di mana gudang A jika mengirim satu kode ke Bandung akan menambah biaya sebesar 25.000. Untuk ke Balikpapan itu 45.000. Kemudian 20.000 jika ke Bali. Kemudian untuk B, gudang B, di mana akan mengalami penambahan biaya transportasi sebanyak 10.000 ke Makassar. Kemudian gudang C menambah 45.000 ke Bandung, 35.000 ke Balikpapan, dan 50.000 ke Bali. Kemudian gudang C 15.000 ke Bandung, 10.000 ke Balikpapan, 5.000 ke Makassar, dan 25.000 ke Medan. Kemudian untuk window kita ganti ke final solution table. Untuk analisis dari final solution table, di mana gudang A tidak akan menambah biaya jika mengirimnya ke Makassar dan Medan, tetapi akan menambah biaya jika mengirim ke Bandung, Balikpapan, dan Bali sebesar 25.000, 45.000, dan 20.000. Kemudian untuk gudang B tidak akan menambah biaya jika mengirim garmen ke Bandung dan Balikpapan, tetapi akan mengalami penambahan biaya jika gudang B mengirim ke Makassar, akan mengalami penambahan biaya sebesar 10.000. Untuk gudang C akan mengalami penambahan biaya jika mengirim ke Bandung sebesar 45.000 dan Balikpapan 35.000 dan Bali 50.000, Medan 15.000. Kemudian untuk gudang D akan mengalami penambahan biaya jika mengirim ke Bandung sebesar 15.000 dan Balikpapan sebesar 10.000, Makassar sebesar 5.000, dan Medan akan menambah biaya sebesar 25.000. Kemudian kita akan lanjut untuk analisis dari iteration, di mana untuk menghasilkan atau mencapai optimal dengan kapasitas pengiriman biaya paling minimum itu dilakukan 2 kali iteration. Kemudian Windows dari shipment with cost, dimana apabila gudang A mengirim sebanyak 100 garmen dan kodi akan memerlukan biaya sebesar 1.500.000. Kemudian jika mengirim ke Medan sebanyak 20 kodi akan menambah sebanyak 200.000. Untuk gudang B akan menambah biaya sebesar 2.250.000 jika mengirim 150 kodi ke Bandung, dan 120 kodi ke Balikpapan akan memerlukan biaya 2.400.000 dan 80 kodi ke Medan memerlukan biaya 2.400.000. Kemudian untuk gudang C, jika mengirim 130 kodi ke Makassar akan memerlukan biaya 1.300 atau 1.300.000. Kemudian untuk gudang D, mengirim 100 kodi garmen ke Bali akan memerlukan 1 juta. Kita ganti ke shipping list. Jika gudang A mengirim ke Makassar dengan cost per unitnya 15 sebanyak 100, maka biaya yang dihasilkan adalah 1.500.000. Kemudian ke Medan dengan cost per unitnya 10.000 dengan total 20 garmen akan memerlukan biaya 200.000. Kemudian untuk gudang B mengirimnya ke Bandung dengan cost per unitnya itu 15.000 dan sebanyak 150 kodi akan memerlukan biaya 2.250.000. Kemudian untuk ke Balikpapan, di mana cost per unitnya 20.000, sebanyak 120 kodi garmen akan memerlukan biaya 2.400.000. Kemudian untuk ke Bali, di mana cost per unitnya itu 20.000 dan tidak mengirim, maka tidak diperlukan biaya. Kemudian untuk gudang B, di mana mengirim ke Medan sebanyak 80 kodi garmen dengan biaya per unitnya itu 30.000,
akan memerlukan biaya 2.400.000. Kemudian untuk gudang C mengirimnya ke Makassar dengan banyak 130 body garment akan dengan biaya 10.000 per unitnya akan dikenakan biaya 1.300.000. Kemudian untuk gudang D mengirimnya ke Bali dengan banyak 100 kodi dan biaya per kodinya itu 10.000 dan biaya yang diperlukan adalah 1 juta. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali.